Blue Lock episode ke-12 dibuka dengan sebuah panel yang cukup menarik, di mana pada momen ini nampak Isagi, Nagi, dan juga Bachira yang sudah siap untuk melanjutkan jalannya pertandingan babak penyisihan di ronde kedua dalam format pertandingan mini soccer 3 lawan 3. Nah, setelah memasuki ruangan selanjutnya, mereka bertiga pun langsung dihadapkan dengan 3 orang karakter terkuat saat ini, sekaligus 3 orang pemain dengan ranking paling tinggi di dalam Blue Lock dengan rincian sebagai berikut. Ranking pertama adalah Ito Shirin. Dia adalah seorang pesepak bola jenius yang merupakan adik kandung dari pemain gelandang tengah nomor 1 di seluruh Jepang, yaitu Itoshi Sae. Kemudian ranking yang kedua adalah Aryu Jiubei, seorang pria dengan postur tubuh tinggi dan rambut panjang yang terurai. Dan yang ketiga adalah Tokimitsu Aoshi, seorang pria pemalu namun memiliki postur tubuh tinggi dan besar sama seperti Kunigami. Pada awalnya mereka bertiga pun sempat meremehkan tim Isagi, karena saat ini ranking dari Isagi masih jauh tertinggal di bawah mereka, yaitu Isagi di posisi ke-15, Bachira di posisi ke-16, dan Nagi di posisi yang ke-7. Bahkan di satu panel yang sama ini, Rin pun tanpa ragu berkata kepada Isagi dan kelima orang pemain lain yang ada di ruangan itu, bahwa saat ini hanya dialah satu-satunya pemain terhebat yang layak mendapatkan gelar sebagai seorang striker nomor 1 di seluruh Jepang. Tidak hanya itu, Rin pun bahkan juga berkata bahwa Blue Lock hanyalah batu loncatannya saja untuk mencapai cita-cita terbesarnya, yaitu untuk mengalahkan kakak kandungnya sendiri, yaitu Itoshi Sae. Nah, berdasarkan hal itu, Rin pun akhirnya memutuskan bahwa dia tidak peduli siapakah lawan selanjutnya yang akan bertanding melawannya. Selama dia bisa menyelesaikan semua ujian ini dengan cepat, maka Rin tidak akan banyak ambil pusing. Mendengar semua ucapan dari Rin, seketika jiwa kompetitif dari Isagi pun langsung terbakar. Hingga pada panel selanjutnya, Isagi pun dengan lantang berkata kepada Itoshi Rin, "Woi, barusan kau bilang siapa saja bisa menjadi lawanmu kan? Kalau begitu saat ini, ayo kita bertanding untuk menentukan siapakah yang terhebat." Dan dengan ini syarat untuk melakukan ujian Blue Lock di babak kedua pun sudah terpenuhi. Hingga mereka pun langsung diarahkan menuju ke lapangan demi menjalani pertandingan mini soccer ini. Oh iya, tepat sebelum peluit tanda dimulainya pertandingan dibunyikan, Jinpachi pun sempat muncul lagi di layar besar untuk menyampaikan serta menjelaskan mengenai aturan singkat dari ujian ronde kedua dengan berkata seperti ini. Pertama, kedua tim akan mendapatkan 1 orang penjaga gawang hologram yang diberi nama Blue Lockman dengan spesifikasi dan juga kemampuan yang setara. Kedua, pemenang ditentukan dengan jumlah gol, yang artinya tim yang mampu mencetak 5 gol lebih dulu ke gawang lawanlah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Ketiga dan yang paling penting, semua tim yang menang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil salah satu anggota tim lawan yang berhasil mereka kalahkan. Karena pada ronde keempat nanti, pertandingan babak penyisihan akan dilangsungkan dalam format mini soccer 4 lawan 4. Begitupun seterusnya sampai total anggota tim mereka berjumlah 5 orang. Karena pada ronde kelima nanti, ujian final akan dilaksanakan melawan 5 orang pemain terbaik dari seluruh dunia. Nah, sebaliknya konsekuensi bagi tim yang kalah harus mundur 1 tahap, di mana 2 orang anggota tim yang tersisa harus melakukan 1 pertandingan lagi melawan tim yang kalah juga dalam format mini soccer 2 lawan 2. Namun jika pada akhirnya mereka tetap kalah juga, maka 1 orang tersisa yang tidak dipilih oleh tim pemenang akan langsung gugur alias drop out dari kompetisi ini. Oh iya, supaya lebih mudah dipahami, maka mulai dari sini kita akan sebut nama tim Isagi sebagai tim putih dan tim Itoshi Rin sebagai tim merah, sesuai dengan pakaian seragam yang digunakan oleh mereka semua di dalam ceritanya. Scene pun kini berpindah. Setelah memahami semua aturan yang dijelaskan oleh Jinpachi Eigo, peluit tanda dimulai pertandingan ronde kedua pun akhirnya dibunyikan. Di mana pada momen ini, Isagi, Bachira, dan juga Nagi langsung bermain dalam tempo yang sangat cepat melalui beberapa panel manga berikut. Pertama, Bachira mencoba menggiring bola sendirian dengan dribblenya untuk melewati Tokimitsu. Lalu dia pun langsung memberikan 1 buah umpan lambungnya kepada Nagi yang sudah menunggu di area kotak penalti. Nah, tepat ketika bola sudah mendarat di kaki Nagi, dia pun langsung memberikan operan pendeknya kepada Isagi, yang pada saat itu sudah siap untuk menyambut umpan dari Nagi dengan menggunakan teknik spesialnya, yaitu direct shoot. Hingga gol pertama pun berhasil diciptakan dan tim Isagi pun mampu unggul untuk sementara waktu. Walaupun berhasil menekan tim merah dengan cara mencetak gol lebih dulu, namun sepertinya Rin, Tokimitsu, dan juga Aryu sama sekali tidak merasakan ancaman dari mereka. Karena menurut Itoshi Rin, gaya permainan dari tim putih sangatlah sederhana sekali. Dan gol yang berhasil mereka ciptakan barusan hanyalah sebuah kebetulan.
Apalagi di momen itu Rin memang sengaja membiarkan hal itu terjadi dengan tujuan untuk menilai seberapa hebatkah kekuatan dari Isagi, Nagi, dan juga Bachira. Oleh karena itu pada panen selanjutnya Rin pun akhirnya memutuskan untuk segera menyudahi pertandingan ini dan memerintahkan kedua temannya yang lain untuk mulai bermain dengan serius. Nah, mulai dari sinilah gempuran tanpa henti dari tim merah kembali dilancarkan. Di mana pada panen selanjutnya, Rin pun tanpa banyak basa-basi langsung melakukan satu tendangan drive shoot-nya tepat ke arah sudut gawang tim putih dari tengah lapangan atau tepatnya dalam jarak lebih dari 15 meter. Hingga gol balasan pun dengan cepat langsung tercipta hanya dalam hitungan detik saja. Melihat semua hal tersebut di depan matanya, Nagi, Bachira, dan juga Isagi pun seketika menjadi terkejut. Bahkan dengan polosnya, Nagi pun sempat bertanya kepada Bachira, "Hah? Apakah langsung menendang tanpa mengoper lebih dulu seperti itu boleh dilakukan?" Mendengar pertanyaan tersebut, Bachira pun langsung meresponnya, "Tentu saja boleh, tapi biasanya hal tersebut sangat sulit sekali untuk dilakukan dan hampir mustahil sekali untuk terjadi." Namun faktanya Rin mampu mempraktikkan itu di hadapan kita semua. Yang artinya Rin saat ini memang layak mendapatkan peringkat pertama alias peringkat tertinggi di dalam kompetisi Blue Lock. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ saja kejutan yang diperlihatkan oleh tim merah. Karena pada momen selanjutnya giliran Aryula yang mulai menunjukkan taringnya. Di mana tepat setelah kick off dilakukan, Bachira pun kembali menggunakan strategi yang sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan teknik operan bola lambung yang ditujukan kepada Nagi dan juga Isagi. Tapi ternyata kali ini semua pola permainan tersebut sudah berhasil dibaca dengan mudah oleh Aryu. Hingga di panel ini Aryu pun dengan cepat langsung melompat di hadapan Nagi untuk memotong jalur bola tersebut dan mengopernya kepada Tokimitsu. Nah, di saat yang bersamaan, Aryu pun dengan cepat langsung berlari ke arah gawang tim putih dan bersiap untuk kembali menerima umpan dari Tokimitsu. Walaupun kali ini Isagi berhasil memotong ban dan merebut bola dari kaki Aryu, tapi sayangnya semua hal tersebut tidak cukup untuk menghentikan Aryu. Karena di panel yang sama ini, Aryu pun langsung menggunakan kakinya yang panjang dan juga fleksibel untuk kembali merebut bola lagi dari kaki Isagi. Dan dengan cepat langsung melesatkan satu tendangan mautnya ke arah gawang tim putih. Hingga skor pun kini kembali berubah menjadi 2-1. Hal yang serupa pun juga diperlihatkan oleh Tokimitsu. Di mana pada momen selanjutnya, nampak Tokimitsu yang mulai berlari ke arah Bachira dengan menggunakan body charge-nya untuk merebut bola liar yang ada di kaki Bachira. Meskipun pada awalnya Bachira mampu menghindari semua serangan itu, namun nampaknya stamina dan juga kecepatan Tokimitsu masih jauh di atas Bachira. Hingga pada akhirnya Tokimitsu pun berhasil merebut paksa bola itu dari Bachira dan langsung membawanya lari menuju ke arah gawang tim putih dengan kecepatan penuhnya. Melihat hal itu di depan matanya, tentu saja Isagi tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, kali ini Isagi pun mulai mencoba menarik dan menahan tubuh Tokimitsu dengan menggunakan tangannya. Tapi sayangnya Isagi harus kecewa. Karena faktanya kekuatan Tokimitsu jauh lebih besar daripada kekuatan dari Isagi. Akibatnya bukan tubuh Tokimitsu lah yang jatuh, namun malah tubuh Isagi sendirilah yang terpental karena tidak sanggup menahan beban tubuh Toki. Nah, setelah berhasil melewati Bachira dan juga Isagi, dia pun langsung melesatkan satu tendangan mautnya ke arah gawang tim putih. Hingga gol pun kembali tercipta dan skor pun kini berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan bagi tim merah. Wow, gila banget ya. Meskipun kali ini tim merah berhasil membalikkan keadaan dengan sangat mudah, namun nampaknya Isagi, Bachira, dan juga Nagi sama sekali tidak ada niat untuk menyerah dan malah semakin bersemangat. Bahkan di satu panel yang sama ini, Nagi yang biasanya terlihat pasif dan hanya menunggu umpan dari semua teman-temannya, tiba-tiba saja malah memberikan sebuah ide yang harusnya bisa mereka gunakan untuk menembus benteng pertahanan solid dari tim merah. Intinya, tepat setelah kick off kembali dilakukan, Isagi, Bachira, dan juga Nagi pun langsung berlari dengan cepat ke arah gawang tim merah dengan menggunakan formasi segitiga dan teknik one touch atau sekali sentuh. Yang artinya, Bachira, Isagi, dan Nagi akan melakukan permainan tiki-taka untuk menembus pertahanan dari tim merah sampai mereka bertiga bisa mendekati area kotak penalti. Nah, di momen inilah level permainan dari Nagi kembali berevolusi ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Walaupun dia dijaga ketat oleh Aryu, tapi ternyata Nagi bisa lolos dengan menggunakan teknik trappingnya dan langsung menendang dengan cepat ke arah gawang tim merah. Hingga gol kedua pun berhasil diciptakan dan skor pun kembali berubah menjadi 3-2. Melihat hal itu di depan matanya, tentu saja Rin menjadi sangat emosi dan juga bertanya-tanya, kenapa mereka bertiga malah terlihat senang? Padahal saat ini posisi mereka hanya bisa mencetak 1 gol tambahan dan skor pun masih tertinggal 1 angka di belakang tim merah. Oleh karena itu untuk membungkam mereka, di momen ini Rin pun kembali menggunakan cara yang sama lagi, yaitu menendang langsung bola dari tengah lapangan menggunakan teknik drive shoot-nya ke arah sudut mistar gawang dari tim putih.
Beruntungnya kali ini Isagi mampu membaca gaya permainannya. Hingga dia pun dengan cepat langsung memutuskan untuk mundur jauh ke arah gawang. Akibatnya Rin pun gagal mencetak gol yang keempat. Karena Isagi berhasil menghentikan tendangan drive shoot dari Toshirin dengan menggunakan sundulan kepalanya. Meskipun pada akhirnya semua usaha yang dilakukan oleh Isagi tersebut ternyata sia-sia. Karena faktanya, di momen selanjutnya Rin pun malah berhasil mencetak gol yang keempat melalui tendangan sudut. Dengan menggunakan teknik tendangan menukiknya tepat ke arah sudut kanan gawang dari tim putih. Melihat hal tersebut, tentu saja semua orang yang ada di lapangan ini seketika menjadi sangat terkejut. Karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa Rin bisa melakukan hal itu. Zin pun kini berpindah. Sayangnya tidak hanya sampai di situ saja kehebatan yang ditunjukkan oleh Rin pada pertandingan kali ini. Karena setelah kick off dari tim putih sudah dilakukan, Rin pun akhirnya memutuskan untuk bermain dengan agresif dan berniat untuk menyudahi pertandingan ini secepat mungkin. Oleh karena itu, kali ini Rin pun mulai aktif berlari untuk berebut bola dari kaki Isagi. Kemudian menghindari sliding tackle dari Nagi, serta melewati Bachira dengan menggunakan dribble tipuannya. Lalu kembali melepaskan satu tendangan drive shoot-nya lagi dari jarak dekat. Hingga gol pun berhasil tercipta dan skor pun kembali berubah menjadi 5-2. Wow, luar biasa banget ya. Dengan ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa tim merah atau tim Toshirin, Tokimitsu dan juga Ariula yang lolos ke babak selanjutnya. Karena mereka lah yang berhasil mencetak 5 gol lebih dulu. Nah, tepat setelah peluit tanda berakhir pertandingan ini dibunyikan, kini tibalah waktu bagi tim merah sebagai pihak pemenang untuk menentukan siapakah pemain yang akan mereka rekrut dari tim putih sebelum melaju ke ronde selanjutnya. Apakah itu Isagi, Nagi, atau Bachira? Pada awalnya, Aryu pun sempat menanyakan pendapat Rin mengenai hal itu. Namun ternyata Rin sama sekali tidak peduli dan berkata bahwa mereka bertiga sama lemahnya. Jadi siapapun yang akan direkrut tidak akan berpengaruh bagi Rin. Hingga pada akhirnya Aryula yang mengambil keputusan untuk memilih membawa Bachira dan merekrutnya ke dalam tim merah. Karena selama pertandingan ini berlangsung, Bachira lah satu-satunya orang yang mampu menciptakan permainan indah walaupun tidak mencetak gol sama sekali. Dan dengan ini seluruh alur cerita anime Blue Lock episode yang ke-12 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Bachira mengucapkan salam perpisahannya kepada Isagi melalui beberapa kalimat berikut. Isagi, jika kau ingin aku kembali, maka cepatlah datang dan rebut aku lagi dari tim merah. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.